pendidikan dengan judul Psikologi Humanistik. Selanjutnya, pengertian humanistik adalah salah satu pendekatan atau aliran dari psikologi yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih kembali setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi manusia. Humanistik adalah aliran dalam psikologi yang muncul pada tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara eksplisit memberikan perhatian pada dimensi manusia dari psikologi dan konteks manusia dalam pengembangan teori psikologi. Ini adalah tujuan humanistik adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Humanistik adalah membantu Prinsip-prinsip dasar teori belajar humanistik. Secara natural manusia dilahirkan sebagai pribadi yang baik. Setiap individu bebas dan otonom, di mana mereka bisa membuat pilihan-pilihan sendiri. Setiap individu yang mempunyai potensi untuk berkembang tanpa batas. Self-concept mempunyai peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Setiap individu yang mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasikan diri. Masing-masing individu mendefinisikan realitas. Dan terakhir, setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. humanistik. Selanjutnya adalah pendekatan psikologi humanistik. Pendekatan ini terbagi menjadi 4. Pertama, step system approach, yang artinya dalam rangka pengembangan kepercayaan diri siswa secara teknis dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan seperti dalam pelajaran selama ini tugas mana yang saudara anggap paling memuaskan. Dengan pertanyaan seperti itu diharapkan akan terbentuk persepsi sukses yang akan menambah rasa percaya diri daripada siswa. Yang kedua adalah creativity approach, dengan mengembangkan potensi kreatif siswa, karena pada hakikatnya manusia mempunyai potensi kreativitas membedakan manusia dengan hewan, dan apabila kita melakukan aktivitas, self konsep kita tumbuh sehingga menjadi lebih kukuh sebagai individu. Teknik yang disarankan yaitu mengemukakan suatu problema dan siswa diminta ide-idenya, kemudian diminta meninjau kembali ide-idenya itu yang hasilnya bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan. Yang ketiga adalah value clarification and moral development approach. Yang dimaksudkan adalah untuk membantu siswa dalam mengembangkan proses-proses yang digunakan dalam menentukan nilai-nilai mereka sendiri. Secara teknis, guru menyajikan problema yang dapat mendorong siswa untuk mengidentifikasikan nilai-nilainya sendiri atau memecahkan problema yang mengandung dua macam nilai yang saling bertentangan. Yang terakhir adalah multiple talent approach, dalam rangka mengembangkan bakat-bakat lain di samping kemampuan akademis. Hal ini mungkin dilakukan dengan mengajukan suatu tawaran kepada siswa. Siapa yang dapat membuat sebuah karya tulis yang bertemakan orang tua? Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada di antara siswa yang bakat dalam bidang komunikasi. Dengan pertanyaan seperti itu dia
Konsep aliran humanistik tentang pengembangan potensi manusia. Humanisme berpandangan bahwa manusia memiliki kekayaan jiwa dengan potensi-potensi Konsep yang harus aliran dikembangkan. humanistik Oleh tentang karena itu, pengembangan psikologi potensi ortodoksi manusia. manusiawi mempelajari Humanisme masalah-masalah berpandangan bahwa manusia kemanusiaan yang memiliki mencakup unsur kekayaan jiwa dengan kesadaran dan potensi-potensi yang ketidaksadaran. harus dikembangkan. Di Oleh samping karena itu, itu, manusia psikologi dipandang ortodoksi sebagai makhluk manusiawi yang aktif, mempelajari bisa masalah-masalah menentukan perilaku kemanusiaan yang sendiri mencakup karena unsur memiliki kesadaran dan kekuatan di dalam ketidaksadaran. dirinya yang mendorong ke arah Samping itu, aktualisasi manusia diri dipandang dengan sebagai makhluk yang potensi-potensi aktif, yang bisa dimilikinya. menentukan Terdapat perilaku sendiri beberapa karena pernyataan memiliki pada kekuatan di dalam pada dirinya makalah yang mendorong yang ke arah saya aktualisasi diri sebenarnya dengan menunjukkan bahwa potensi-potensi yang psikologi dimilikinya. humanistik Berdasarkan menekankan beberapa peluang untuk pernyataan pertumbuhan perilaku positif. pada makalah Dalam hal yang ini, psikologi saya humanistik ajukan sebelumnya menunjukkan mengeksplorasi bahwa potensi apa psikologi yang dimiliki humanistik manusia untuk menekankan peluang dikembangkan untuk dan akan pertumbuhan membantu perilaku positif. mengarahkan dalam Dalam hal ini, proses psikologi pengembangan humanistik terutama potensi mengeksplorasi sosial, potensi apa yang interpersonal, dimiliki dan manusia emosional. untuk dikembangkan dan Konsep Arthur Wickhamp tentang pengembangan potensi manusia. Arthur Wickhamp mengatakan bahwa manusia memiliki Konsep potensi Arthur yang sangat Wickhamp penting untuk tentang dikembangkan. pengembangan potensi Lebih lanjut, manusia. ia menjelaskan bahwa ada 5 Arthur hal yang Wickhamp sangat mengatakan bahwa berkaitan dengan manusia pandangan memiliki potensi psikologi yang sangat humanistik penting tentang untuk pendidikan, dikembangkan. yaitu Lebih lanjut, ia keterbatasan menjelaskan fisik, bahwa ada 5 hal kesempatan, yang sangat kebutuhan berkaitan manusia, dengan pandangan konsep psikologi diri, humanistik serta tentang penolakan dan pendidikan, ancaman. yaitu Oleh karena itu, keterbatasan kelima fisik, faktor tersebut bisa kesempatan, menjadi penghambat kebutuhan dalam manusia, pengembangan potensi konsep manusia diri, dan serta harus penolakan ditemukan dan solusi yang ancaman. tepat untuk Oleh karena mengatasinya. itu, kelima faktor Aplikasi konsep Arthur Wickhamp dalam pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan humanistis menurut Kom adalah menerima kebutuhan-kebutuhan dan tujuan siswa serta menciptakan pengalaman dan program untuk perkembangan keunikan potensi siswa. Kedua, kemudian aktualisasi diri siswa dan perasaan diri mampu. Selanjutnya adalah memperkuat perolehan keterampilan dasar, akademik, pribadi, antarpribadi, komunikasi, dan lainnya. Selanjutnya adalah memutuskan pendidikan secara pribadi dan penerapannya. Mengenal pentingnya perasaan manusia, nilai dan persepsi dalam proses pendidikan. Selanjutnya adalah mengembangkan suasana belajar yang menantang dan bisa dimengerti, mendukung, menyenangkan, serta bebas dari ancaman. Selanjutnya adalah mengembangkan siswa masalah ketulusan, respek, menghargai orang lain, dan terampil dalam menyelesaikan konflik. Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Abraham Maslow menjadikan kebutuhan aktualisasi diri Teori sebagai hierarki kebutuhan kebutuhan puncak dalam Abraham teorinya, Maslow. di mana teori Abraham Maslow kebutuhannya ada 5 menjadikan tingkatan kebutuhan yang tersusun aktualisasi secara diri piramida sebagai dari dasar hingga kebutuhan puncaknya, puncak dalam yaitu teorinya, di kebutuhan mana teori kebutuhannya ada 5 tingkatan yang fisiologis, tersusun secara kebutuhan piramida keamanan, dari dasar hingga kebutuhan puncaknya, dimiliki dan yaitu cinta, kebutuhan kebutuhan harga diri, dan kebutuhan fisiologis, aktualisasi diri. kebutuhan keamanan, Konsep hierarki kebutuhan kebutuhan dimiliki dasar dan ini cinta, bermula ketika kebutuhan Maslow harga melakukan diri, dan observasi kebutuhan terhadap perilaku aktualisasi monyet. diri. Berdasarkan Konsep hierarki pengamatannya kebutuhan dasar didapatkan ini kesimpulan bermula bahwa ketika beberapa Maslow melakukan kebutuhan lebih observasi diutamakan terhadap perilaku dibandingkan monyet. dengan kebutuhan yang Berdasarkan lainnya. pengamatannya Pengembangan kedua, kognitif dan estetik. Sekitar tahun 1970-an, hierarki kebutuhan Maslow dilengkapi dengan kebutuhan kognitif dan estetik di bawah kebutuhan teratas, self-actualization, sehingga hierarki kebutuhan pertama menjadi 7 tingkatan, walaupun Maslow tidak menganggap dua aspek terbaru ini menjadi sebuah tingkatan dari model 5 hierarkinya. Kognitif yang artinya kebutuhan atas ilmu pengetahuan, dan estetik artinya kebutuhan atas kecantikan. pengembangan kedua.
ketiga adalah superior atau transcendence. Hierarki kebutuhan kemudian dikembangkan Pengembangan lagi ketiga tahun adalah superior 1990-an atau dengan menambahkan aspek transcendent needs. Hierarki Menempati kebutuhan tingkat kemudian teratas dikembangkan melalui lagi kebutuhan self tahun 1960-an dengan menambahkan aspek actualization. transcendent needs. Kebutuhan ini Menempati spesial tingkat karena pada teratas tingkatan ini melampaui dijelaskan kebutuhan bahwa seorang butuh membantu orang lain mencapai tingkat self-actualization. Kebutuhan ini self-actualization spesial. masing-masing. Implikasi teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau Implikasi teori spirit belajar selama proses humanistik. pembelajaran yang Penerapan mewarnai teori humanistik metode-metode yang lebih menunjuk diterapkan. pada ruh Peran atau guru dalam spirit pembelajaran selama proses humanistik adalah pembelajaran yang menjadi mewarnai fasilitator bagi metode-metode para yang peserta diterapkan. didik, Peran sedangkan guru guru dalam memberikan pembelajaran motivasi. humanistik adalah Kesadaran menjadi mengenai makna fasilitator belajar bagi dalam para kehidupan peserta didik, peserta didik. sedangkan guru Guru memberikan memfasilitasi motivasi. pengalaman belajar Kesadaran kepada mengenai peserta makna didik belajar dan dalam mendampingi kehidupan peserta peserta didik. didik untuk Guru memperoleh tujuan memfasilitasi pembelajaran. pengalaman belajar kepada peserta. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.